Latihan menjernihkan intuisi. Akal itu gampang termanipulasi. Maka ikuti intuisimu. Mana menurutmu yang lebih baik? Karena dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan yang baik dan jelek. Kalau yang baik dan jelek milihnya gampang. Tapi banyak kita berhadapan sering dengan yang baik dan yang baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Terus dasar-dasar pendidikannya ada 4. Yang pertama, kombinasi antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Jangan cuma ngerti ilmu, tidak ngerti seni, hidupmu akan keras, tidak lentur. Jangan cuma pengetahuan sama seni tapi tidak kenal spiritualitas, karena hidupmu akan dangkal. Tiga-tiganya harus ada. Kamu harus punya ilmu, ngerti seni, ngerti keindahan, ngerti harmoni, dan juga ngerti spiritualitas. Hiduplah secara lentur, lembut, dan dalam serta luas. Ilmu pengetahuan itu menuntut keluasan wawasan. Seni itu menuntut harmoni, keindahan. Sementara spiritual itu menuntut kedalaman. Maka hiduplah dengan 3 karakter itu. Mendidik anak juga tanamkan 3 itu. Ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Agama di mana, Pak? Ya spiritualitas itu. Dan kita kadang-kadang sukanya yang harus tegas diomongkan gitu. Ya, spiritualitas. Berarti apa? Agama fokus pertama pada nilai-nilai spiritualnya. Latih mereka sholat biar mereka tahu bahwa mereka punya tugas kehambaan dan posisinya hanya hamba. Nah, itu kan namanya sisi spiritualitasnya. Latih mereka puasa biar mereka kenal melatih diri, kenal cara mengendalikan diri, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu. Itu sisi spiritualitasnya. Latih mereka untuk berzakat biar tidak ditelan oleh kecintaan pada harta benda, pada dunia, biar mereka punya rasa untuk berbagi. Itu spiritualitas. Bahwa kamu harus sedekah, ya itu ilmu, tapi lakukan itu dengan indah, ada seninya. Dan masuklah ke dalam lagi, jangan cuma sekedar sedekah tapi ambil makna spiritualnya. Itu maunya 3 hal itu, ya ilmu, ya seni, ya spiritual. Apa ada sedekah yang tidak indah? Ya ada, kan katanya Quran, ngasih orang sambil maki-maki itu kan tidak indah. Oke, terus ya ini tadi bolak-balik sudah diomongkan, pendidikan tidak cuma fokus pada kepala tapi juga pada tangan dan hati. Juga kreatif, imajinasinya dimainkan. Tidak apa-apa ada kisah-kisah yang indah disampaikan. Saya tidak tahu ya, generasi kalian masih ada tidak ayahmu, bapakmu sebelum kamu tidur bercerita atau dongeng? Semoga masih ya. Saya tidak tahu. Sekarang mungkin anaknya yang tidak mau, karena sebelum tidur kamu biasanya menyelesaikan satu stage gamemu itu kan, biar menang dulu baru tidur. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Loh, besok kalau kamu punya anak, hidupkan lagi tradisi itu. Jangan formalitas. Jangan formalitas itu kadang-kadang bawa buku terus membacakan di sebelahnya anaknya. Itu kan formalitas. Bukan jelek tapi rasanya kok kaku, formal gitu. Zaman saya kecil itu bapakku kalau tiap malam apalagi bulan purnama mesti ngajak keluar. Sambil nongkrong di luar, sambil beliau cerita macam-macam.
Sambil ngobrol. Yo bukan ngobrol filsafat. Iya. Iya, jadi sambil dongeng apa aja yang beliau ngerti. Dongeng-dongengan yang menurutmu mungkin tidak masuk akal. Itu mitos, itu enggak. Ada kedekatan terbangun, ada imajinasi yang bermain. Bandingkan dengan kalau cuma baca buku kan enggak. Jangan-jangan yang tidur malah yang baca buku, anaknya enggak tidur-tidur. Tapi ada kedekatan emosional kalau bahwa aku ini sedang mendekatimu dan engkau sedang dekat denganku di luar. Dulu tapi. Kalau sekarang kan kamu mau keluar aja. Nanti kalau masuk angin gimana Pak? Banyak nyamuk gimana Pak? Susah kan orang sekarang. Daya tawarnya tinggi. Apa-apa ditawar. Ya, ada dikasih tahu apa aja kan kamu sekarang nawar. Kalau dikasih, mbok hidup itu yang sabar. Loh kan sabar ada batasnya Pak. Yo wis sing waras ngalah. Kamu kan diceramai kebaikan apa aja kan sekarang bantah. Nyari sisi tidak tepatnya terus kamu sangkalkan. Itu kebiasaan kita hari ini begitu. Ya mesti aja ndak setiap teori cocok untuk setiap situasi. Kamu nyari contoh gesrehnya pasti ada. Orang Islam itu wajib sholat loh. Tapi kalau sakit gimana Pak? Iya kan berarti ada orang yang mungkin kalau sholatnya tidak wajib sambil berdiri, sambil tidur. Kita harus kasih sayang sesama manusia loh. Tapi kalau orangnya kurang ajar gimana Pak? Nanti kamu bantah terus sekarang. Dikasih teori apapun kamu cari sisi tidak cocoknya. Jadi kalau cara berpikir semacam ini bisa menjebak. Itu yang misalnya kenapa sih orang tertentu orientalis itu benci sama Nabi Muhammad? Karena dia selalu nyari gesernya. Dikasih tahu Nabi Muhammad itu penyayang. Dalam kasus ini, dalam kasus itu. Kalau nyari contoh kasus ya pasti ada. Cuma contoh kasus ini ada konteksnya. Ada situasi yang melatarinya, tidak semata-mata begitu. Katanya siapa Nabi Muhammad penyayang? Pernah juga loh mengeksekusi tawanannya kan. Dalam kasus ini misalnya, loh itu ada konteksnya, membacanya jangan parsial. Secara umum Nabi itu penyayang kan gitu cara membacanya. Tapi terus orang selalu nyari contoh gesrehnya. Kalau dicari contohnya yang beda ya pasti ada karena kehidupan ini kompleks. Caranya tidak begitu. Setiap teori carikan wadahnya yang pas. Seperti saya bilang kan, menasehati orang untuk sabar itu bagus. Tapi kalau untuk anak yang malas, jangan dinasehati untuk sabar. Karena orang malas kok kamu nasehati sabar, bisa tambah rusak hidupnya. Orang ngamuk kok kamu kasih ayat-ayat jihad. Ya, cari momen yang pas. Oke. Yang ketiga, dasar pendidikannya Waldorf itu anak-anak harus dihargai sebagai manusia. Di levelnya sesuai usianya. Kalau di Waldorf itu anak-anak yang 0 sampai 7 tadi tidak ditekankan untuk membaca dan menulis. Bahwa sedikit-sedikit dikenalkan huruf, dikenalkan kata, dikenalkan suku kata, tidak masalah. Tapi jangan dipaksa bisa membaca. Biarkan natural. Sekarang kan enggak. Karena masuk SD harus sudah bisa baca. Guru SD-nya males ngajarin anak baca. Tapi kalau katanya Waldorf enggak. Justru karena membaca itu penting. Siapkan mentalnya untuk mau membaca, kuat membaca, dan suka membaca. Itu lebih penting. Daripada dipaksa bisa membaca. Apalagi kalau enggak cocok, enggak pas kena mentalnya, nanti dia membaca bisa, tapi dia malas membaca. Kenapa? Trauma. Karena kecilnya dipaksa membaca, padahal dia sebenarnya nggak suka, nggak seneng, pinginnya main. Hal yang sama kita juga harus hati-hati, adik-adik kita kadang-kadang dipaksa ngaji. Kalau bisa usahakan suasana untuk menyuruh dia ngaji itu suasana yang menyenangkan sesuai moodnya dia. Jangan dipaksa, karena khawatirnya nanti ngaji dia bisa, bahkan mungkin pinter ngaji, tapi dia tidak cinta, tidak suka sama ngaji.
ada trauma dalam jiwanya bahwa ngaji itu tidak menyenangkan. Sejak kecil saya disuruh ngaji padahal sebenarnya tidak ingin. Maka lebih penting siapkan dulu jiwanya, fisiknya. Kenapa kalian tidak cinta membaca? Mungkin dulu membaca itu beban yang berat. Gurumu nyuruh baca, nyuruh menghafalkan, nyuruh itu. Jadi kamu tidak suka. Maka katanya Waldorf, jangan dipaksa. Biarkan moodnya mengalir, keinginannya mengalir. Kita mengarahkan, menciptakan situasi yang bikin dia suka, bikin dia ingin. Kenapa kamu tidak tahan lama membaca? Paling mau 2-3 halaman kamu sudah seolah-olah sudah kayak dapat beratnya luar biasa, apalagi buku filsafat. Dapat 2 halaman sudah ngantuk. Itu mungkin kamu tidak terlatih sejak kecil. Jadi daya tahanmu untuk membaca rendah. Itu mungkin sejak awal ada yang salah dalam sistem pendidikannya. Itu katanya Waldorf, anak-anak kecil biarkan dia sesuai dunianya, sesuai moodnya, masukkan pelan-pelan. Kalau memang harus disuruh, jangan dipaksa, ciptakan situasi yang membuat dia suka ke sana. Oke, itu kalimat terakhir ya, dasar pendidikannya. Proses yang dilalui anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai sesuatu hal padahal mereka belum siap melakukannya. Orang tua itu kan senang kalau anaknya bisa sesuatu, mencapai sesuatu, dan seterusnya. Tapi kalau tidak cocok sama jiwanya anak, itu nanti bisa blunder. Mungkin waktu sekolah dia selalu ranking 1, tapi ketika besar hidupnya pontang-panting, kacau, tidak stabil. Masih ingat kan teorinya Daniel Goleman yang emotional quotient itu? Emotional quotient itu ditulis oleh Goleman ketika dia lihat ada mahasiswa yang pointernya luar biasa. Anak ini nilai kuliahnya A semua. Hanya ada 1 mata kuliah yang oleh dosennya dikasih nilai amin. Begitu dikasih nilai amin, dia tidak terima. Pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke sekolah, dosennya ditembak. Dari situ terus Daniel Goleman, wah ini kelihatannya lebih penting menggarap emosinya. Keluarlah emotional quotient. Untuk nyaingi IQ, intellectual quotient. Nilai A semua itu kan jelas IQ-nya tinggi. Tapi ketika emosinya tidak tergarap, yang lahir hanya masalah. Nah, maka hati-hati menggarap anak-anak. Karena anak-anak ini kuncinya masa depan. Kalau kalian mimpi-mimpi kapan ya Islam jaya lagi kayak dulu, kuncinya di anak-anak. Kalau di kalian kelihatannya sudah tidak mungkin. Sudah terlalu tua, berarti kalian siapkan saja murid-muridmu besok, siswa-siswamu, mahasiswamu, biar jadi kunci di masa depannya. What the human being sees, what is poured into his environment, become a force in him. Apa yang dilihat seseorang, apa yang dialaminya di lingkungannya akan jadi kekuatan dalam dirinya. Sesuai dengan hal itu dia akan membentuk dirinya. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita alami, disitulah kita terbentuk. Dan dengan bekal itu kita membentuk diri. Berarti apa? Hati-hati dengan yang kita lihat, kita baca, kita pelajari. Hati-hati juga dengan lingkungan sekeliling kita. Salah lihat, salah baca, salah lingkungan, maka seperti itulah diri kita nanti terbentuk. Maka hati-hati. Kalau ini di sekolah Waldorf itu ada pembagian jam semacam ini. Kalau pagi urusan akal, mengolah akal, mungkin ya pelajaran-pelajaran apalah itu kalau pagi. Tengah hari sudah mulai capek. Ganti gaya. Cerita, musik, drama. Akhir-akhir sekolah kalau mau pulang itu baru latihan fisik, praktek, keterampilan bikin apa.
kemampuan apa, latihan pidato, latihan ceramah, latihan nulis itu di sesi-sesi terakhir. Karena sesi terakhir ini biasanya anaknya sudah malas mikir, sudah lemes. Untuk menceriakan suasana mereka dikasih aktivitas fisik. Kalau tengah hari ini waktunya istirahat, kasih cerita-cerita musik, drama yang diolah hatinya. Kalau pagi masih segar, diajak mikir bisa. Jadi jangan full day isinya pelajaran semua. Ya, trauma nanti anak sekolah. Ya kan. Sekarang kan apalagi sudah kelas 3. Waduh. Berangkat pagi pulangnya jam 4. Tasnya beratnya ngalang-alai tas TNI angkatan. Ya. Coba dilihat anak sekolah itu kan kasihan kalau jam 7 itu. Kamu yang kuliah masih tidur jam 7, mereka jam 6 sudah bangun, sudah ke sekolah. Nanti pulangnya jam 4, pulang sekolah masih les lagi. Sama sekali tidak bisa menikmati hidup di usia mereka. Jadi pendidikannya juga tidak menyenangkan, wis pelajaran terus mulai pagi sampai sore. Matematika, IPA, IPS, ngono terus. Jadi betapa beratnya. Kalian yang sudah jadi mahasiswa berapa tahun mungkin sudah tidak kuat sekolah SMA. Ya, pos sekolah SMP lagi. Oke, kurikulumnya Waldorf itu kayak tadi ya, yang pertama kepala, tangan, hati harus sinkron. Kemudian perkembangan holistik, akal, panca indera, intuisi, naluri bermain semua. Imajinasi dimainkan biar anak kreatif. Perkembangan emosi dituntunkan oleh gurunya. Bukan diperintahkan atau diajari, tapi dicontohkan. Anak didekati, diajak beraktivitas yang baik, bermoral bersama-sama dan seterusnya. Jadi perkembangan spiritual dilatih melalui peniruan guru, rasa hormat pada anak-anak, pada alam, pada materi, pada makanan. Ini kan nanti anak kalau sejak kecil dilatih saling menghargai atau menghargai apapun, ya otomatis dia hidup dalam kehormatan dan menghargai yang lain. Itu cara mengajarkannya begitu. Kemudian juga latihan-latihan fisik dikembangkan. Oke, terus kayak tadi, ini kayak yang holistik tadi, transdisiplin. Kemudian mempertahankan keteguhan, kecerdasan. Anak-anak diajari niru yang baik-baik, berarti apa? Gurunya juga mencontohkan yang baik-baik. Kemudian diajari merangkul perbedaan. Diajari hidup bersama orang lain yang beda-beda. Ini kemampuan penting. Akalnya ya jalan, hatinya ya jalan, tangannya juga jalan. Siapkan lingkungan yang responsif. Belajar dengan bertindak. Latih mereka bertanggung jawab dan mengatur dirinya sendiri. Nah, ini kurikulumnya sama kayak pendidikan holistik tadi. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya kalau di Waldorf enggak kayak kalian mata kuliah apa nilainya berapa. 90, 40 enggak begitu. Jadi gurunya menilai tidak semata-mata untuk anaknya, tapi juga untuk gurunya. Jadi guru ini ngerti anak ini kapasitasnya apa, punya kemampuan apa, sekarang sampai di mana. Kalau anak ini kemampuannya sampai di sini, berarti aku harus melakukan apa. Itu penilaian. Selama ini penilaian itu hanya untuk muridnya. Kalau katanya Waldorf, gurunya juga harus memanfaatkan penilaian itu untuk mengembangkan dirinya. Sehingga dia ngerti anak ini harus dikembangkan kemana lagi, potensinya apa, yang harus digenjot apa.
Jadi guru tidak menggunakan data penilaian hanya untuk menilai atau mengukur siswa, tapi mengembangkan pemahamannya guru itu sendiri tentang anak. Sehingga sang guru bisa, oh anak ini sebenarnya pinter, cuma agak males saja karena mungkin lingkungannya tidak mendukung. Nah, itu PR buat guru, orang tua, dan sekolah. Gimana anak ini potensinya bisa berkembang. Oh anak ini sibuk dengan apa, oh anak ini terpengaruh apa, dan seterusnya. Jadi cara penilaiannya itu begitu. Hari ini kan penilaian itu kayak penghakiman. Anak-anak sekolah itu ngeri luar biasa kalau waktunya ujian dan waktunya terima rapot. Padahal kalau menurut Waldorf ya kalau anak itu jatuh sama sekali apa gagal itu kegagalan gurunya dan sekolahnya. Yang harus nangis juga gurunya. Dan mungkin tidak terlalu penting anak itu ngerti detail nilainya berapa. Yang penting dia paham, dia punya potensi, dia punya kemampuan yang bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi itu caranya Waldorf menilai. Nah ini contohnya kalau di Waldorf ada pengembangan kreasi dan imajinasi. Misalnya anak-anak kecil kalau pas main dikasih boneka yang tidak ada matanya, tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya. Tujuannya apa? Agar anak berekspresi, berimajinasi. Kalau pas ada cerita lucu, anak bisa membayangkan boneka ini lucu dan tersenyum. Kalau pas lagi cerita marah, dia bisa mengkreasi sendiri gambar. Jadi tidak dikasih wajah. Itu contohnya kalau di Waldorf. Ya kayak zaman saya dulu waktu kecil mendengarkan sandiwara radio. Oh itu kan imajinasi main luar biasa. Padahal yang main sandiwara radio kan mungkin teriak-teriak, iya jari. Cuma padahal dia tidak ngapa-ngapain. Tapi yang dengerin kan bayangannya kayak ada orang tawuran beneran, ada marah-marah beneran, ada ledakan beneran. Padahal cuma dengar suaranya. Mendengarkan Mak Lampir terus terbayang, wah Mak Lampir itu gambarnya kayak gini. Maksudnya imajinasi. Begitu ada di TV, imajinasi nggak terlalu main sudah. Sudah digambar oleh TV-nya. Jadi latih anak-anak untuk menghidupkan imajinasi. Kalau bahasanya psikologi kan sering disebut otak kanan kirinya harus hidup. Jangan cuma pinter pelajaran, tidak bisa imajinasi. Nanti paling dia bisa jadi pegawai saja, tidak kreatif. Untuk kreatif, imajinasinya harus hidup, harus main. Contohnya tadi, dikasih boneka yang tanpa, atau dikasih kertas gambar kayak yang di bawah itu. Kasih dia kertas gambar kosong, kasih kertas cat, kasih cat air, silahkan dia gambar sesuka hati. Kasih warna jangan banyak-banyak. Warnanya 3, merah, biru, kuning. Kalau ingin warna yang lain silahkan campur sendiri. Gambaro sak karepmu. Itu imajinasi main pasti sudah. Gabung-gabung warna, pingin nyoret apa silahkan. Nggak usah dipaksa. Biarkan dia imajinasi sendiri. Ya kayak kalian kan waktu ayo gambar pemandangan kan, terus mesti gambar gunungnya 2, di tengahnya ada itu. Itu kan standar. Ya. Suruh lebih kreatif lagi, gambar apa sesuai bayangan. Nggak cocok sama realnya juga nggak apa-apa, wong jenisnya lukisan itu macam-macam. Ini orang kok matanya besar sekali, nggak apa-apa, wis penting. Bebas saja. Itu imajinasi hidup, kreatif. Zaman dulu anak kecil itu nggak ada mainan, ya lingkungan sekelilingnya jadi alat-alat mainan, kayu, batu, sampah jadi mainan. Sekarang kan pegang HP semua. Akhirnya ya kayu dan batu ya nggak terpakai lagi sekarang. Sekarang apa ada? Padang bulan, di luar rembulan terang sekali, yuk main di luar rumah, nggak ada sekarang. Anak-anak kecil hari ini kalau nggak di depan TV, di depan HP atau nggak ada PR yang berlembar-lembar, nggak bisa menikmati hidup. Jadi itu kasihannya generasimu sekarang. Ya,
Ya lahan habis, mau keluar kemana Pak? Di luar sudah tidak ada lahan lagi, adanya cuma jalan sama rumah sama. Jadi kesadaran ini sebenarnya harus dipakai untuk ayo kita rombak lingkungan sekeliling kita. Bikin yang nyaman, bikin anak tertarik untuk main keluar rumah sama temennya. Kalau di desa mungkin masih mungkin, tapi di kota kelihatannya agak berat. Oke. Nah, katanya Steiner, the need for imagination, a sense of truth, and a feeling of responsibility, these are the three forces which are the very nerve of education. Pendidikan itu coba usahakan untuk mengolah tiga ini, kebutuhan akan imajinasi. Kemudian sense of truth. Sense of truth itu punyalah anak didik itu rasa kecenderungan pada kebenaran. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Didik anak kenal tiga hal ini. Dia kreatif, dia berpegangan pada nilai, dan dia bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi inilah tiga nilai yang harus diwujudkan, katanya Steiner. Oke, ya, to truly know the world, look deeply within your own being. Untuk kamu kenal dunia, lihatlah ke dalam dirimu. Dan untuk kenal dirimu, perhatikanlah dunia sekelilingmu. Ini kalau basa Jawa perputaran cokro manggilingan. Kamu belajar tentang dirimu sendiri, kamu akan paham tentang alam semesta. Kamu belajar tentang alam semesta, kamu akan kenal dirimu. Maka belajar itu tentang apa saja, tidak terbatas. Terus ini argumennya Steiner tadi bahwa kenapa sih dia menyarankan manusia menggunakan semua alatnya yang lain, jangan terbatas hanya pada akal dan panca indera, karena memang dunia ini multidimensi, alat kita juga banyak dan lengkap. Kalau kita hanya pakai dua alat, akal dan panca indera, ya realitas yang bisa kita akses hanya realitas rasional dan realitas fisik. Padahal ada banyak dunia yang lain, yang aksesnya tidak bisa hanya pakai fisik sama pakai akal. Realitas insting misalnya, itu kadang tidak rasional, kadang juga tidak faktual. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk kayak orang tuamu sayang pada anaknya, itu kan instinktif sifatnya. Dia tidak belajar pakai akal, juga tidak mencontoh orang lain. Otomatis saja ketika dia jadi orang tua, sayang sama anaknya. Ya kecuali yang agak tidak waras. Ya kan, kayak kalian yang cowok suka sama yang perempuan, suka sama yang cewek. Ini kan sifatnya instinktif. Itu kamu nggak pernah mikir, nggak pernah belajar, nggak juga niru orang lain. Tiba-tiba saja kamu punya kecenderungan suka sama lawan jenismu. Kecuali yang orientasinya aneh. Kamu kan nggak belajar itu, suka aja. Keinginan untuk punya anak, bereproduksi. Ya nanti ketemunya kan di seks. Ini kan juga insting. Kamu kan nggak pernah belajar untuk ingin itu, tapi otomatis ingin. Anak paling alim sekalipun misalnya tidak pernah lihat film gitu, tidak pernah gambar gitu, yo begitu nikah juga bisa. Kenapa? Insting. Maka kalau kamu punya alasan, loh kan saya butuh materi yang banyak Pak untuk referensi misalnya. Ya itu sebenarnya kamu tidak butuh itu, wong itu insting kok. Nggak ngerti itu juga nanti nyampe juga ke situ. Nggak pakai kamu belajar nyari bukunya di mana ini, harusnya aku ngapain, nggak pakai itu, otomatis mesti ke situ-situ juga akhirnya. Kenapa? Dituntun oleh insting. Nah ini kan alatnya nggak bisa akal, tidak sekedar panca indera, itu instinktif. Si mbahmu itu nggak pernah lihat video, nggak pernah lihat film-film gitu, anaknya juga banyak. Ya kan? Jadi loh, dunia-dunia semacam ini termasuk dunia-dunia spiritual. Ini
Butuh alat yang lain, itu gunanya kita mendayagunakan semua yang lain, katanya Steiner. Esoteric or inner knowledge is no different. Tidak berbeda dengan pengetahuan manusia dan kemampuan manusia yang lain. Dia akan jadi misteri. Misterinya itu bukan karena dia memang dunia yang misterius, tapi karena kita tidak tahu. Kayak dia menyontohkan dunia tulis-menulis. Bagi orang yang tidak pernah nulis, dunia menulis itu dunia yang misterius dan susah. Tapi bagi yang ngerti ya biasa saja. Maka alam gaib, alam spiritual, dunia rohaniah itu kelihatan jauh sama kita karena kita tidak menguasai. Kalau sudah kita kuasai sebenarnya sama aja kayak kita menguasai dunia fisik. Itu katanya Steiner. Maka daya gunakan semua potensimu. Nah, observe the children, actively meditation, follow your intuition, work so that all your actions are worthy of imitation. Ini kuncinya hidupmu bernilai. Hidup kita berharga. Hidup kita bahagia. Cara untuk hidup bahagia apa? Yang pertama apa? Observe the children. Lihatlah dan tirulah anak-anak. Anak-anak itu nothing tulus. Hidupnya murni. Kadang-kadang konflik tapi seketika itu juga bisa rekonsiliasi. Habis nangis langsung ketawa, tidak masalah. Itu anak kecil. Setelah tawuran terus janjian besok main lagi. Loh ya kan, anak kecil kan begitu. Kalau orang dewasa tidak bisa. Tawuran bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, 5 tahun sampai pemilu yang akan datang. Kalau anak kecil tidak. Maka observe the children. Terus actively meditate. Ya Steiner ini kan dia suka tradisi timur. Meditate itu ya tidak harus kamu semedi kayak orang-orang zaman dulu. Meditate itu apa? Tenangkan pikiran, bersihkan pikiran. Karena kuncinya ketenteraman hidupmu kan ada di pikiran. Kalau kamu bisa menenangkan, menjinakkan pikiran, taklukkan pikiranmu, hidupmu lebih nyaman. Kadang-kadang kamu harus mikir kapan dan di mana saja kamu tidak menguasai. Begitu kamu sedih, urusan kuliah, sampai kamu pulang, sampai kamu sama pacarmu, sampai kamu ngapain aja, urusan kuliah itu masuk, terbawa kesedihan. Kamu tidak bisa ngontrol, sudahlah urusan kuliah tak pikir di kampus saja, nanti di kos-kosan ya mikir yang lain. Kamu tidak bisa, berarti kamu belum menguasai pikiranmu. Latihan, ya antara lain pakai meditasi. Meditasi itu kan untuk menjinakkan pikiranmu biar tidak liar. Kamu disuruh berpikir positif, disuruh berpikir aktif, disuruh berpikir kreatif. Itu kuncinya adalah menjinakkan pikiran, maka actively meditate. Terus follow your intuition. Kenapa kok ndak akal kita yang disuruh kita ikutin? Ndak, katanya Steiner, intuisi. Cuma ya berarti apa? Intuisi kita harus jernih dan tajam dulu. Latihan menjernihkan intuisi. Kayak tadi saya bilang rasa, firasat. Ini kan lebih menyetir hidup kita. Akal itu gampang termanipulasi. Maka follow your intuition. Ikuti intuisimu. Mana menurutmu yang lebih baik? Karena dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan yang baik dan jelek. Kalau yang baik dan jelek milihnya gampang. Tapi banyak kita berhadapan sering dengan yang baik dan yang baik. Enaknya sekarang baca buku apa main ke rumah teman. Ini kan sama-sama baik. Yang satu kebaikan sosial, yang satu kebaikan individual. Perintahnya Steiner, follow your intuition. Mana yang kamu lebih cenderung kemana? Intuisimu lebih mengerahkan kemana? Podo apike. Calon presiden A yo apik, yang B juga apik, sama-sama bagusnya. Follow your intuition. Kalau dicari argumen pakai akal biasanya terus tidak fair.
Yang kamu suka kamu cari baik-baiknya saja, yang tidak suka kamu cari jelek-jeleknya saja. Sudahlah, follow your intuition. Monggo milih sesuai intuisimu. Dua hal yang sama-sama baik. Work so that all your action are worthy of imitation. Lakukan apapun. Mungkin kamu susah ngukur baik buruknya di mana. Yang penting menurutmu yang kamu lakukan itu pantas ditiru oleh orang lain. Itu berarti baik. Kuncinya gampang katanya Steiner. Kamu mau ngaji, menurutmu kalau orang ngaji baik. Jadi berarti apa? Yang kamu lakukan pantas ditiru orang lain. Kuncinya di situ. Lakukan segala hal yang menurutmu pantas ditiru oleh orang lain. Kalau tidak pantas jangan. Makanya katanya Nabi, wal ismu yang namanya dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alihinas. Dosa itu yang hatimu agak gamang, tidak mantep, terus kamu tidak suka orang lain lihat. Kamu benci kalau orang lain tahu kamu melakukan itu. Kemungkinan besar yang kamu lakukan itu dosa. Jadi mungkin kita tidak ahli fikih, maka Nabi ngasih rumusan instan. Sopo ngerti, satu ketika kamu bingung, aku melakukan ini dosa ndak ya? Tapi kalau kamu haka fisodrika wakarih ta ayatoli ahli, kamu ndak suka orang lihat itu. Pertanyaannya gampang, kalau orang lain tahu kamu melakukan itu, kamu suka ndak? Kalau kamu ndak suka, berarti itu sesuatu yang salah atau kemungkinan itu dosa. Nah, banyak ya yang kamu sembunyikan tiap hari di kamar mandi itu. Nah, itu kalau kamu tanya, ini boleh enggak Pak? Baik atau buruk enggak Pak? Coba kalau orang lain tahu kamu begitu, itu baik enggak? Oh iya Pak, kalau orang lain tahu yang saya lakukan ini, orang lain akan bilang, itu biasa anak muda. Oh berarti enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain tahu terus, wah saya malu Pak kalau orang lain tahu. Oh berarti kamu melakukan sesuatu yang salah. Jadi ada rumus worthy of imitation apa enggak. Terus masih ada ya, tak pikir sudah selesai. Most action derive not from your own initiative. Sebagian besar tindakanmu itu bukan inisiatifmu, tapi dari situasi keluargamu, dari pendidikanmu, dari kewajibanmu dan lain sebagainya. You must therefore give up a little time. Kasih waktu untuk dirimu, kasih space untuk dirimu sedikit saja untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginanmu yang murni. Selama ini hidupmu selalu disetir oleh apapun institusi nilai di sekelilingmu. Sekali-sekali bebaskan dirimu, lakukan sesuatu yang itu murni keinginanmu, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena disetir orang lain. Nah, ini termasuk salah satu filsafat kebebasannya Steiner. Masih ada lagi. Tak pikir sudah selesai. Ya ini biasa. To truly know the world, look deeply within your own being. To truly know yourself, take real interest in the world. Tadi sudah. Engkau tidak akan jadi guru yang baik kalau engkau hanya fokus pada apa yang kamu lakukan dan tidak pada siapa dirimu. Guru yang baik adalah guru yang juga selalu mengupgrade dirinya. Bukan guru yang merasa sudah tahu kemudian tinggal memberikan pada muridnya. Jadi guru yang baik itu ya guru yang juga murid. Berarti dia masih juga selalu belajar. Itu maunya Steiner. Masih ada lagi. If we do not believe within ourselves this deeply rooted feeling that there is something bigger than ourselves, we shall never find the strength to evolve into something bigger. Kalau kita tidak percaya ada sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita, maka level kita juga tidak akan naik lebih tinggi. Kalau kita tidak percaya ada yang lebih dalam, lebih berharga, ya yang kita kejar harganya di bawah itu.
Kalau kita percayanya hanya pada dunia yang kelihatan, yang kita dapat hanya dunia yang kelihatan ini saja. Dunia di luar yang kelihatan, yang mungkin lebih berharga, tidak akan kita dapat. Dan terakhir, may my soul bloom in love for all existence. Ini dasar antroposofinya. Semoga jiwaku berbuah bersemikan cinta untuk semua makhluk. Prinsip dasarnya ini. Kenapa sih sampai senjelimut itu tadi merancang pendidikan untuk anak? Karena cinta. Nanti Steiner sebenarnya tidak cuma ngomong pendidikan, nanti dia juga ngomong tentang kesehatan, dia juga ngomong tentang ekonomi, dia juga macam-macam. Dasarnya sama, antroposofi. Kebijaksanaan spiritual. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga sesi kita untuk pendidikan. Oke. Bulan depan kita ganti tema biar tidak bosan. Pendidikan nanti akan ada sesi yang lain. Mungkin para pendidik Muslim, tokoh-tokoh pendidikan di dunia Islam atau di dunia Timur atau di Indonesia pasti akan kita angkat lagi. Tinggal entah kapan. Bulan depan ganti tema. Kita ambil tema raja yang filosof, the king philosopher. Yang pertama ya wis tokoh Yunani kuno ya, tokoh Stoik, Marcus Aurelius. Kemudian ke dunia Islam lama. Sopo ya? Umar bin Abdul Aziz. Kalau ini filosof raja yang sufi sebenarnya, tapi gagasan-gagasannya bisa nanti kita kaji. Terus ke India. Ada Sultan Akbar Agung yang punya konsep luar biasa, dini ilahi. Ya, terakhir ke Jawa lah. Kita ketemu Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Nanti kita lihat beliau-beliau ini punya gagasan apa. Katanya Plato kan raja paling bagus itu ya raja yang filosof, raja yang bisa mikir. Ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu ganti tema raja yang bisnismen atau raja yang pedagang. Pasti ada juga. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang raja yang filosof. Marcus Aurelius, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Sultan Akbar Agung dan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ngomong karena ngajinya sambil setengah ngantuk. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.